Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di udara di frekuensi 107,7 radio dakwah salafiyah yang dipancarluaskan dari Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis. Yang mana insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pembahasan mengenai akidah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullah. Bagi antum yang ingin mengikuti kajian ini dengan seksama, silakan antum persiapkan kitab dan juga alat tulisnya. Dan juga bagi antum yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, silahkan antum kirimkan surat ke redaksi kami, yaitu Pondok An-Nur Al-Asari. Atau juga antum bisa mengirimkan SMS ke nomor kami, yaitu 0813 749 72127, 0813 749 72127. Dan sekarang kita langsung aja kepada Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid sampai pada bab yang berikutnya, bab ma jaa fit tanjim, bab penjelasan tentang ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Baik. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan bab ini sebab salah satu bentuk sihir yang telah kita bahas sebelumnya adalah dengan menggunakan bintang. Salah satu bentuk ramal-meramal atau praktik perdukunan adalah dengan menggunakan bintang-bintang yang biasa digunakan oleh para dukun dan tukang ramal. Dan telah disebutkan hadis, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Barang siapa mempelajari ilmu nujum atau ilmu perbintangan untuk mengetahui kejadian-kejadian di bumi atau pengaruh dari bintang tersebut terhadap kejadian-kejadian di bumi, maka dia telah mempelajari ilmu sihir. Zada mazada, semakin banyak dia mempelajari ilmu tersebut, maka semakin banyak pula ilmu sihir yang dia pelajari. Baik. Namun telah kita rinci pada pertemuan yang lalu bahwasannya ilmu nujum atau ilmu perbintangan ini terbagi dua. Ada ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Yang pertama ilmu ta'thir, untuk mempelajari pengaruh-pengaruh bintang
terhadap kejadian-kejadian di bumi. Sedangkan ilmu tasyir untuk mempelajari posisi-posisi bintang untuk menentukan arah dan waktu. Untuk menentukan arah dan waktu. Baik. Adapun rincian hukumnya, yang pertama, at-ta'thir, ya. Ilmu perbintangan untuk mengetahui kejadian-kejadian di bumi itu terbagi tiga, ya. Itu terbagi tiga. Satu, apabila seorang meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh dengan sendirinya, yakni bintang-bintang itu bisa menciptakan kejadian-kejadian atau berbagai macam keburukan, maka yang kesatu ini tidak diragukan lagi adalah asyirkul akbar, ya. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila dia meyakini bintang-bintang tersebut berpengaruh dengan sendirinya sehingga bisa menciptakan kejadian-kejadian atau menimpakan keburukan-keburukan. Ini adalah asyirkul akbar, ya. Yang kedua, dia meyakini atau dia menjadikan bintang-bintang yang ada hanya sebagai sebab, ya, yang dengannya dia meramalkan ilmu gaib, ya. Sebab untuk meramalkan ilmu gaib, ya, seperti untuk meramalkan kejadian-kejadian di masa depan, ya. Maka yang seperti ini juga asyirkul akbar, ya. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan mengekalkannya dia dalam neraka apabila dia mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di situ adalah ada iddia ilmil ghaib, ya. Mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, padahal ilmu tentang hal yang gaib adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi ini perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bentuk yang ketiga, dia meyakini bahwa bintang itu hanya sebagai sebab munculnya kebaikan atau keburukan di bumi, ya. Kemudian dia menisbahkan kejadian tersebut kepada bintang setelah kejadian itu terjadi. Jadi misalkan ada suatu bencana di muka bumi ini, lalu dia katakan, oh ternyata telah muncul bintang fulan, ya. Bintang ini dan bintang itu, ya. Oleh karena itu kejadian ini ada. Maka ini adalah syirik kecil sepanjang dia meyakini kejadian tersebut adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun dia yakini juga penyebabnya adalah, ya, atau sebabnya adalah bintang-bintang tersebut, ya. Ini adalah syirik kecil karena dia menetapkan sesuatu sebagai sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia bersekutu bersama Allah untuk menetapkan sesuatu itu sebagai sebab. Di sini sisi kesyirikannya, ya. Mungkin adalah syirik kecil. Tapi kalau dia yakini bintang itu yang menciptakan, seperti poin yang pertama, maka ini adalah asyirkul akbar, iya. Baik, ini tiga bentuk, ya. Tiga bentuk keyakinan orang-orang yang mempelajari ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Baik. Yang kedua, wat tasyir yang qasimu ila qismain, ya. Adapun ilmu perbintangan yang berupa tasyir, yaitu mempelajari posisi-posisi bintang untuk menentukan arah dan tujuan atau waktu-waktu, maka
Ini ada dua bentuk. Ya. Bentuk yang pertama, seorang menggunakan atau berdalil dengan perjalanan bintang-bintang untuk kemaslahatan agama. Untuk kemaslahatan agama. Seperti menentukan arah kiblat atau menentukan waktu-waktu sholat. Maka hal yang seperti ini boleh, bahkan terkadang diperlukan. Bahkan terkadang diperlukan. Akan tetapi tidak boleh hal ini digunakan untuk menentukan awal masuk bulan. Awal masuk bulan Islam, bulan Hijriyah. Seperti menentukan awal masuk bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan. Dengan menghitung-hitung falak atau perbintangan, tidak dibolehkan yang seperti ini, tetapi harus dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena telah melihat bulan, dan berbukalah, yakni berhari raya, karena kalian telah melihat bulan. Bagaimana kalau mendung, bulan tidak bisa terlihat? Maka sederhana saja. Walaupun di dalam perhitungan falak bulan itu harusnya sudah masuk, tapi kalau mendung, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, "Fa in gumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Kalau mendung menutupi kalian, yang menutupi penglihatan kalian melihat bulan, maka sempurnakan bulan itu menjadi 30. Ini yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu perbintangan yang kita miliki. Apalagi ilmu tersebut sifatnya juga hanya perkira-kiraan belaka. Ini yang pertama. Bentuk yang kedua, berdalil dengan perjalanan bulan atau perjalanan bintang-bintang untuk kemaslahatan duniawi, untuk keperluan duniawi. Maka ini ada dua bentuk lagi. Satu, seorang berdalil dengan bintang-bintang ini atau menggunakan bintang-bintang ini untuk menentukan arah. Maka hal ini tidak mengapa. Hal ini tidak mengapa. Yang kedua, untuk menentukan musim. Yang kedua, untuk menentukan musim. Apakah ini musim panas, atau musim semi, atau musim dingin. Maka yang seperti ini ulama berbeda pendapat. Sebagian tidak menyukai hal seperti ini, dan sebagian membolehkan. Sebab yang tidak menyukai karena khawatir hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena kalau seorang mengatakan telah muncul bintang tertentu, berarti itu tanda akan datangnya musim semi. Baik. Namun sebagian ulama membolehkan, sebab tidak ada kesyirikan di situ. Dan inilah yang rajih, yang sahih, itu boleh insyaallah taala, sebagaimana akan datang dalil-dalilnya. Baik, inilah perincian tentang ilmu nujum, ilmu perbintangan. Dalil yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu taala, qala al-Bukhari fi sahihih. Berkata al-Imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah. Zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha. Yaitu untuk perhiasan langit dan untuk pelempar syaitan
dan untuk tanda-tanda, ya, dengannya seorang, dengan tanda-tanda ini memudahkan seorang di dalam perjalanannya, ya, atau di dalam menentukan waktu sebagaimana telah lewat penjelasannya. Baik. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan bintang-bintang itu dengan selain 3 hikmah ini, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan waktunya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Baik, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Athar ini dari seorang tabi'in yang mulia, Qatadah rahimahullahu ta'ala, yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, di dalam kitab sahihnya, ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, ya. Beliau menjelaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 hikmah saja, ya, untuk 3 hikmah saja. Ini beliau sebutkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberikan kesimpulan. Yang pertama, zinatan lis-sama. Bintang-bintang itu adalah perhiasan bagi langit. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, warujuman lisyayatin. Bintang-bintang itu sebagai pelempar syaitan, ya, yakni potongan-potongan bintang dilemparkan kepada syaitan yang mencuri berita dari langit, mencuri berita atau mencuri dengar dari pembicaraan para malaikat, lalu dia datang kepada para dukun di muka bumi dan menyampaikan berita-berita yang dia dengar tersebut, ya, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Mulk pada lanjutan ayatnya, "Waja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar syaitan. Iya, ini yang kedua. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Dan tanda-tanda dengannya menentukan arah atau menentukan waktu. Iya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri." Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian mendapatkan petunjuk dengannya, yakni petunjuk arah pada kegelapan di darat maupun di laut. Ini membantu para musafir, ya, ketika dia kehilangan arah, baik perjalanan di darat maupun di laut, maka dia bisa menggunakan bintang-bintang itu sebagai penunjuk arah. Iya. Juga dalam firman Allah, "Wa bin najmi hum yahtadun," dalam surat An-Nahl, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk arah. Iya. 3 hal ini saja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka faman ta'awwala fiha ghaira dzalik faqad akhta. Barang siapa yang menafsirkan bintang-bintang dengan selain 3 hal tersebut, dia telah salah. Ya, seperti orang-orang yang melakukan ramal-meramal dengan bintang-bintang yang ada. Ya. Kalau dia lahir misalkan pada bulan tertentu, ya, maka bintangnya ini dan bintangnya itu, sehingga
bulan ini dan bulan itu nasibnya seperti ini dan seperti itu, seterusnya. Ya, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan telah menyia-nyiakan waktunya, wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya. Maka pelajaran yang terpenting dari hadis ini adalah bantahan kepada orang-orang yang menyangka bahwa bintang-bintang ini bisa ditafsirkan macam-macam, ya, atau diciptakan karena hikmah-hikmah tertentu, ya, selain dari 3 hal yang disebutkan di atas. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya di dalam berbicara haruslah disertai dengan ilmu. Ini yang dicontohkan tabi'in yang mulia Qatadah. Apa yang beliau jelaskan ini tentang bintang-bintang, semuanya berdasarkan ilmu dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Terkandung juga dalam asar ini kewajiban rujuk kepada kitabullah, ya, dan menjelaskan kebenaran sehingga bisa dibedakan dengan kebatilan. Baik. Hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya siapa yang mencari petunjuk selain dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tersalah, dia menyia-nyiakan waktunya, dan dia memberatkan dirinya pada sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Baik, ini subhanallah pelajaran yang sangat berharga. Siapa yang mencari petunjuk, siapa yang berdalil dengan selain Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah salah, dia telah menyia-nyiakan waktunya dan memberatkan dirinya pada sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Baik. Dalil yang berikutnya, wa kariha Qatadah ta'alluma manazilil qamar. Ya. Dan Qatadah rahimahullahu ta'ala juga membenci mempelajari posisi-posisi bulan. Walam yurakhis fihi Ibnu Uyainah. Demikian pula Ibnu Uyainah, yakni Sufyan bin Uyainah, juga tidak membolehkan, ya, tidak memberikan keringanan untuk mempelajari posisi-posisi bulan. Dzakarahu Harb anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Harb, yakni Harb Al-Kirmani, dari mereka berdua, dari Qatadah dan dari Ibnu Uyainah. Ya, Harb Al-Kirmani ini adalah salah seorang murid besar dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq. Dan ulama yang membolehkan untuk mempelajari posisi-posisi bulan di antaranya Al-Imam Ahmad dan Ishaq, ya, ini Ishaq Ibnu Rahawai, ya, salah seorang ulama muhadditsin rahimahullahu ta'ala. Iya. Ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya untuk mempelajari posisi-posisi bulan, ya, sehingga mengetahui misalkan ini tanggal berapa, ya, para ulama itu berbeda pendapat. Padahal hal itu sebenarnya dibolehkan. Tidak ada larangan di situ, tidak ada sihir di situ. Tetapi ulama masih berbeda pendapat. Kenapa? Karena yang melarang ini khawatir jangan sampai keterusan, sehingga posisi-posisi bulan dipakai untuk menentukan atau untuk berdalil dengannya terhadap kejadian-kejadian di bumi, terhadap masa depan, terhadap ilmu gaib. Walaupun asalnya ini boleh sekedar untuk mengetahui posisi bulan, tapi ulama ada yang melarang, ada yang membolehkan. Maka sisi pendalilannya di sini, apabila yang dibolehkan saja masih dikhilafkan oleh para ulama, yang tidak ada larangannya di situ, apalagi seorang menggunakan ilmu ini
ya, ilmu perbintangan dan mengetahui posisi bulan untuk sampai kepada perkara yang diharamkan, ya, seperti meramalkan ilmu ghaib, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada bagian muqaddimah, ya, ilmu-ilmu yang terlarang, ya, dalam perbintangan. Baik. Maka disitulah sisi beliau menyebutkan, ya, sisi pendalilan beliau menyebutkan tentang khilaf ulama ini. Ya. Jadi kalau yang dibolehkan saja ulama masih khilaf, ya, apalagi yang memang dilarang, ya, tentunya hal itu tidak dibolehkan lagi dalam syariat ini. Ya. Dan yang sahih, pendapat yang benar untuk mempelajari posisi-posisi bulan sekedar untuk menentukan tanggal, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Hanya saja sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, untuk menentukan masuknya bulan dan keluarnya bulan dalam melakukan ibadah seperti puasa Ramadan, ya, atau mengakhiri puasa Ramadan atau Idul Fitri dan Idul Adha, itu tidak dibolehkan hanya berdasarkan ilmu falak atau ilmu nujum atau ilmu qamar, tetapi harus dengan ru'yatul hilal. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Abi Musa qala, dan dari sahabat yang mulia Abu Musa, ya, beliau adalah Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais, sahabiyun jalil masyhurun, meninggal di Kufah pada tahun 50 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata." Ada 3 kelompok orang yang tidak masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamar. Wa qati'ur rahim. Yang kedua, orang yang memutuskan tali persaudaraan, tali kekerabatan. Yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihri, orang yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, orang yang mencandu khamar, terus menerus minum khamar. Yang kedua, orang yang memutuskan tali kekerabatan, bersaudara, berkeluarga, lalu dia memutuskan tali persaudaraan dan kekerabatan tersebut, dengan perbuatan-perbuatannya yang buruk terhadap kerabatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dia tidak akan masuk surga. Yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihr, membenarkan atau mempercayai sihir, dia juga tidak akan masuk surga. Baik. Dari ketiga dosa ini, yang pertama dan kedua, mencandu khamar dan memutuskan hubungan kekerabatan, itu adalah dosa besar, tidak sampai pada derajat kekafiran. Adapun yang membenarkan sihir, maka itu adalah sesuai dengan hukum sihir tersebut. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan, hukum sihir itu terbagi 2. Kalau sihir dengan menggunakan bantuan syaitan, meminta kepada syaitan, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sihir dengan obat-obatan untuk memberikan kemudaratan kepada orang yang disihir, maka itu tidak sampai kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang membenarkan sihir itu pun
sesuai dengan hukum sihir itu sendiri. Baik. Yang menjadi dalil di sini adalah orang yang membenarkan sihir. Sebab orang yang mempelajari ilmu perbintangan itu merupakan bagian dari sihir. Seperti dalam hadis yang sebelumnya, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum, faqad iqtabasa syu'batan minas sihri." Barang siapa mempelajari ilmu perbintangan, yakni ilmu tentang pengaruh-pengaruh bintang terhadap kejadian di bumi atau kejadian-kejadian pada manusia dan makhluk yang lainnya, maka dia telah mempelajari ilmu sihir. Baik, di sini sisi pendalilannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman dan peringatan tidak akan masuk surga orang yang mencandu khamar, orang yang memutus tali kekerabatan, dan orang yang membenarkan sihir. Iya, ini orang yang membenarkan sihir. Bagaimana kalau penyihir itu sendiri? Tentu lebih berat lagi dosanya, lebih besar lagi kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, apakah yang dimaksud di sini? Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ini, yaitu mencandu khamar, memutuskan tali silaturahmi, kemudian membenarkan sihir, walaupun sihir itu tidak sampai pada kekafiran, apakah mereka kafir sehingga mereka kekal di neraka? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga, mengatakan tidak masuk surga. Maka para ulama dan kaum muslimin yang lainnya itu berbeda pendapat. Ya. Kepada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Pendapat yang kedua sampai kelima adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat yang pertama, yakni pendapat Khawarij dan Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa memang ketiga orang tersebut yang melakukan dosa-dosa besar ini, walaupun tidak sampai pada derajat kekafiran, itu kafir. Mereka telah kafir. Karena Nabi SAW mengatakan, yang menurut mereka, bahwa 3 golongan ini tidak masuk surga. Demikian Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengatakan kafir, tapi mereka mengatakan juga sudah keluar dari keimanan, bukan muslim lagi. Namun bukan juga kafir, tetapi dia berada di posisi di antara 2 posisi. Al-manzilah bainal manzilatain. Ini kata Mu'tazilah. Tidak beriman dan tidak pula kafir. Namun mereka sepakat antara Khawarij dan Mu'tazilah bahwa pelaku-pelaku dosa besar, termasuk 3 golongan yang disebutkan tadi, itu kekal di dalam neraka. Ini pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah, dan tentunya ini salah. Sebab mereka hanya berdalil dengan hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya, tanpa melihat hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasannya seorang itu apabila masih tersisa iman di dalam hatinya meskipun sedikit, dia pasti akan dikeluarkan dari neraka, ya, atau pasti dia akan masuk surga. Apakah masuk secara langsung ataukah melewati azab di dalam neraka? Maka jelas ini pendapat yang salah, pendapat Khawarij dan Mu'tazilah, 2 kelompok ahlul bid'ah. Adapun pendapat yang kedua sampai yang kelima adalah pendapat ulama ahlus sunnah. Ya. Pendapat yang kedua, bahwasanya yang dimaksudkan dalam hadis ini apabila mereka menghalalkan, ya, mereka menghalalkan perbuatan tersebut. Ya. Apabila yang mencandu khamar ini misalkan dia menghalalkan khamar tersebut, maka dia kafir, kekal dalam neraka. Sebab yang boleh menghalalkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti pernah kita bahas pada bab-bab yang sebelumnya. Maka ini termasuk kekafiran. Ya. Kesyirikan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kalau dia tidak sampai menghalalkan, maka dia di bawah masyiatillah, ya. Di bawah kehendak Allah. Bisa jadi dia dimasukkan ke dalam surga secara langsung, dan bisa jadi pula dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Namun kalau dia masuk neraka, dia tidak kekal. Ini sebagaimana firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya, dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendakinya. Artinya siapa yang dia kehendakinya, walaupun melakukan dosa besar, mungkin saja diampuni, lalu dimasukkan ke dalam surga, dan mungkin saja diazab, tapi azabnya tidak kekal. Selama masih ada iman dalam hatinya meskipun sedikit, kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga. Pendapat yang ketiga adalah membiarkan ayat tersebut tanpa menafsirkannya, dan menyerahkannya maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, "Wallahu a'lamu bima arad." Allah yang lebih tahu dengan apa yang dia inginkan. Pendapat yang keempat, bahwasannya hadits ini adalah sesuatu yang umum, ya. Sesuatu yang umum, pengabaran yang umum, sehingga perlu dibawa kepada kekhususan, ya. Yakni dipahami bahwasannya mereka tidak masuk surga, mereka tidak masuk surga secara mutlak tanpa melewati azab. Itu maksudnya, ya. Sebab hadis ini nafyun mutlak, wa nafyul mutlak yuhmalu 'alal muqayyad. Maka maknanya, la yadkhuluna al-jannata dukhulan mutlaqa la yasbiquhu azab. Mereka tidak masuk surga secara mutlak tanpa melewati suatu azab. Walakinnahum yadkhuluna al-jannata dukhulan yasbiquhu azabun biqadri dzunubihim. Akan tetapi mereka akan masuk surga hanya saja melalui dulu suatu azab, ya. Artinya dimasukkan dulu ke dalam neraka sesuai dengan dosa-dosa mereka. Sesuai dengan dosa-dosa mereka. Baik. Jadi bukan berarti mereka kekal di dalam neraka. Walaupun mereka masuk neraka, ya. Dan Nabi SAW mengatakan mereka tidak masuk surga, tetapi bukan tidak masuk surga secara mutlak, ya. Hanya saja mereka akan masuk surga, namun didahului dulu dengan diazab di neraka. Pendapat yang kelima, bahwasannya itu maknanya kalau mereka terus-menerus melakukan dosa tersebut, sehingga dosa itu mengantarkan mereka pada perbuatan kekafiran, ya. Pada perbuatan kekafiran, sehingga mereka mati di atas kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kesimpulannya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak dipahami bahwa peminum khamar atau orang yang memutus silaturahmi atau orang yang membenarkan sihir yang bukan kekafiran, tidak dipahami hal itu mengatakan bahwa mereka, ya, bahwa mereka itu kafir sehingga mereka kekal di dalam neraka. Sebab di dalam memahami suatu hadis haruslah dipahami dengan hadis-hadis yang lain, ya, atau dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, karena tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Baik. Kesimpulan bab ini, larangan mempelajari ilmu nujum kalau ilmu itu digunakan untuk mengetahui kejadian-kejadian di bumi atau ramal-meramal untuk masa depan, sebab itu termasuk bagian dari sihir. Adapun sekedar mengetahui arah dan waktu, maka hal ini dibolehkan insyaallah ta'ala. Baik. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahirabbil alamin.
Masyarakat muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimakumullah. Alhamdulillah kajian mungkin sudah selesai untuk hari ini, dan selanjutnya kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari antum sekalian. Bagi antum sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antum bisa mengirimkan SMS di nomor kami, yaitu 0813-949-721-27, atau antum sekalian bisa melayangkan surat ke pondok kami, yaitu Pondok An-Nur Al-Asari. Dan sekarang kita menginjak kepada pertanyaan tersebut. Kepada Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz yang terhormat, pendidikan ideal untuk anak laki-laki usia 6 tahun sampai 15 tahun di mana? Kurikulumnya, pengajarnya, masa bermainnya agar bertakwa. Terima kasih. Pendidikan yang ideal bagi anak-anak yang paling utama adalah dari orang tuanya sendiri. Iya. Yang paling utama dari orang tuanya sendiri. Sehingga dituntut di sini orang tua itu juga harus talabul ilmi. Bahkan sebelum dia menjadi orang tua pun dia harus talabul ilmi, menuntut ilmu, mengetahui al-haq, mengetahui manhaj ahlus sunnah wal jamaah, mengetahui akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bisa mendidik anaknya dengan baik. Ini sebenarnya yang utama, dan ini kewajiban. Asalnya ini kewajiban orang tua, bukan kewajiban sekolah. Iya. Adapun di mana sekolah yang tepat, maka kita lihat. Ya. Kita lihat kurikulumnya. Apakah benar-benar mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan manhaj as-salafus salih, yakni manhaj generasi salaf, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, atau tidak? Kalau di sekolah itu masih mengajarkan pelajaran-pelajaran yang bertentangan dengan syariat, ya, maka tentunya tidak boleh kita masukkan anak itu di situ. Atau sistem pendidikan, misalkan dengan percampur bauran antara laki-laki dan wanita, yang bisa mengantarkan kepada perzinahan, ya, sebagaimana telah dilihat dan disaksikan, benar-benar terjadi, maka tidak boleh dimasukkan anak di situ. Demikian pula pengajarnya, apakah mereka menjalankan syariat Islam dengan benar ataukah tidak? Iya. Jadi kalau ditanya di mana, ya saya tidak bisa mengatakan di mana, tetapi lihat sesuai dengan keadaan sekolah tersebut. Apakah mereka berpegang teguh baik dalam kurikulumnya maupun pengajarnya dengan tuntunan Islam yang sebenarnya ataukah tidak? Ya. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk menuntut ilmu, sehingga kita bisa membedakan yang ini yang salah dan ini yang benar untuk menitipkan anak kita di suatu sekolah. Namun asalnya, sebagaimana yang kita sampaikan, pendidikan anak-anak itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban sekolah. Iya. Ini asalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara mengenal akidah seseorang yang baru bertemu atau dikenal waktu safar? Apakah yang mesti ditanyakan supaya tidak menyinggung hatinya? Mengenal akidah seseorang itu tidak cukup ya, dalam waktu yang singkat. Ya, tidak cukup dalam waktu yang singkat. Kecuali kalau kita mau menjadikan dia sebagai seorang guru, maka sebagaimana diriwayatkan dari salaf, yang pertama mereka lihat adalah salatnya. Ya, yang pertama mereka lihat adalah salatnya dan adabnya. Ini karena ini yang terlihat. Adapun akidah tidak terlihat. Ya, bagaimana salatnya, apakah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Bagaimana adabnya? Ya, apakah mengikuti adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak?
baru dijadikan sebagai seorang guru. Wallahu a'lam. Saya mau nanya, apakah boleh orang Islam merayakan hari Valentine yang jatuh pada tanggal 14 Februari? Telah kita jelaskan bahwa perayaan Valentine adalah perbuatan yang haram. Adalah perbuatan yang haram dari banyak sisi. Di antaranya, hal itu adalah bentuk tasyabbuh, bentuk menyerupai orang-orang kafir. Ya, sebab telah diketahui bersama bahwa perayaan ini asalnya dari orang-orang kafir. Asalnya dari orang-orang kafir, khususnya orang-orang kafir yang ada di Barat atau di Eropa. Iya. Nabi SAW telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Yang kedua, itu juga termasuk bentuk kebid'ahan. Sebab itu termasuk kategori Id, hari yang selalu diperingati berulang-ulang. Apakah setiap pekan, setiap bulan, ataupun setiap tahun, setiap tanggal 14. Ini termasuk Id. Sedangkan Id dalam Islam itu telah ditentukan. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh dikurangi. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ini juga termasuk bentuk kebid'ahan. Iya. Kemudian, apabila dilihat bagaimana cara mereka merayakan Valentine, itu juga terdapat berbagai macam kemaksiatan. Di antaranya, berhubungan sebelum nikah, ya, atau berpacaran sebelum nikah. Bahkan tidak jarang sampai kepada perzinahan. Maka ini jelas-jelas sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik diharamkan karena bisa mengantarkan kepada perzinahan, maupun perzinahan itu sendiri mereka lakukan. Allah telah memperingatkan, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dalam ayat ini Allah katakan jangan dekati zina. Artinya semua perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada zina itu telah diharamkan di dalam Islam. Apalagi perzinahan itu sendiri. Maka jelas sekali merayakan hari Valentine Days ini itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Ya. Termasuk hal yang diharamkan. Baik. Apakah sihir sama dengan sulap? Kalau beda bagaimana hukumnya? Sama saja. Ya, sihir dengan sulap sama saja. Apakah dia sampai kepada derajat kekafiran karena menggunakan bantuan syaitan, ataukah tidak sampai pada derajat kekafiran, ya seperti dengan obat-obatan atau dengan kecepatan tangan, ya untuk menipu mata manusia? Ini sama saja. Ini termasuk kategori sihir, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Baik. Apakah kita mengqasar solat jika telah sampai di tempat yang kita tuju ketika safar? Apakah kita tetap mengqasar solat jika telah sampai di tempat yang kita tuju ketika safar? Kalau kita tidak berniat untuk mukim di tempat tersebut, maka boleh insyaallah ta'ala kita tetap mengqasar solat. Ya. Karena terdapat banyak riwayat dari Rasulullah SAW, demikian pula dari para sahabat, mereka sudah sampai di tempat tujuan, tetap mereka mengqasar solatnya. Ya, seperti Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, tinggal di Azerbaijan selama 6 bulan, beliau tetap mengqasar solatnya. Ya. Hanya saja, kalau kita sudah sampai di tempat tujuan dan kita tidak berniat mukim di situ, lalu kita mendengar azan, ya, maka wajib bagi kita untuk memenuhi panggilan azan tersebut, ya, berdasarkan keumuman dalil. Jadi tetap kita ikuti solat bersama imam. Ya, tetap kita ikuti solat bersama imam. Adapun kalau kita solat sendiri, ya, seperti ketika kita terlambat menghadiri solat berjamaah atau karena suatu alasan darurat yang lainnya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala kita tetap mengqasar solat yang 4
menjadi dua. Selama kita tidak berniat mukim di tempat tersebut. Iya. Tapi kalau kita sudah niat mukim, tinggal di tempat tersebut, maka tidak boleh lagi kita mengqasar salatnya. Adapun kalau kita masih niat mukim, maka yang benar insyaallah taala dari pendapat para ulama boleh, ya, selama kita tidak berniat mukim. Baik. Wallahu a'lam. Apakah Salafi itu organisasi? Kalau organisasi, siapa pimpinannya? Ya. Salafi itu bukan organisasi. Tetapi Salafi itu adalah manhaj, ya, metode beragama, yaitu metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Karena pengertian salaf itu secara bahasa adalah generasi terdahulu. Adapun secara istilah adalah generasi terdahulu dari umat Islam, yakni generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang kita maksud dengan salaf. Ya. Adapun salafi, pengikut salaf itu, ya, mereka adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi siapa saja bisa menjadi salafi, kapan dan dimanapun dia berada. Apakah terikat dengan satu organisasi tertentu atau tidak? Siapa saja dari umat ini berhak menjadi salafi. Tidak ada hak kelompok tertentu untuk mengklaim salafi itu hanya milik kita, yang lain tidak boleh. Tidak sama sekali. Tetapi salafi itu adalah manhaj seluruh umat Islam yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan organisasi tertentu. Iya. Sebab kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, demikian pula para imam, para ulama dari generasi tabi'in dan generasi berikutnya yang mengikuti mereka, itu tidak sedikit pun mendirikan organisasi tertentu di dalam beragama. Tidak ada syarat, tidak ada kewajiban di dalam beragama ini harus mengikuti organisasi atau mendirikan organisasi, tidak sama sekali. Yang diwajibkan bagi kita adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang dipahami dan diamalkan oleh salaf, yaitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Bahkan tidak jarang, karena mengikuti organisasi-organisasi yang ada justru membuat orang itu tersesat. Ya. Karena mengikuti pemahaman-pemahaman yang ada dalam organisasi tersebut. Iya. Jadi salafi itu bukan organisasi, tidak ada pimpinannya, tetapi dia adalah manhaj yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang diajarkan oleh atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi siapa saja bisa menjadi salafi dari kalangan umat Islam. Wallahu a'lam. Mau tanya tentang taubatan nasuha, yang benar itu bagaimana? Banyak penyimpangan-penyimpangan yang aku lakukan semenjak kerja di kota. Mulai ikut-ikutan merayakan Imlek, Ultah, Nyepi, Natal dan lain-lain. Baik, tidak diragukan lagi bahwa penyimpangan-penyimpangan ini adalah kebid'ahan, bahkan bisa mencapai kepada kekafiran apabila seorang meridhoi perbuatan-perbuatan tersebut, ya, meridhoi kekafiran, ya, seperti yang ada dalam perayaan Nyepi dan Natal. Itu jelas kekafiran. Apabila seorang meridhoinya, maka dia telah melakukan kekafiran juga. Ya. Adapun bagaimana cara taubat nasuha? Yang pertama, dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bertobatnya karena Allah, ya. Bukan karena dia sudah tidak kerja di kota lagi sehingga tidak ada teman-teman yang merayakan. Maka kalau begitu tobat, tidak seperti itu. Tobat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut, ya, tidak lagi melakukannya. Yang ketiga, bertekad di dalam hati untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut di masa depan. Kalau masih tersimpan di dalam hati keinginan untuk mengulangi dosa tersebut, maka itu bukan taubat nasuha. Kemudian yang keempat, menyesali dosa-dosa yang telah lalu, ya, yang telah dikerjakan. Yang kelima, dilakukan pada waktunya, yakni bersegera untuk bertobat, jangan ditunda-tunda. Karena menunda tobat itu adalah dosa tersendiri yang membutuhkan tobat tersendiri pula. Iya. Dan jangan menunggu sampai
waktu untuk bertobat itu habis, yaitu ketika kematian datang menjemput atau ketika matahari terbit dari barat. Kemudian yang keenam, kalau dosa itu berhubungan dengan hak orang lain yang pernah kita zalimi, maka hendaklah kita meminta penghalalan atau mengembalikan haknya. Iya, ini syarat-syarat untuk mencapai taubatan nasuha. Jadi 6 poin. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimakumullah. Alhamdulillah kajian sudah selesai. Pembahasan pertanyaan juga sudah selesai. Dan mungkin ini akhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. InsyaAllah besok pagi kita akan berjumpa kembali di waktu dan gelombang yang sama. Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.